Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu biasa 3B 21 Januari 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu biasa 3 ini dari kitab Nabi Yunus, Mazmur, surat pertama Paulus untuk umat Korintus, dan Injil kabar gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yunus? Bangsa Israel sudah membuang Allah dan buat banyak dosa. Para nabi datang minta perbaiki diri dan bertobat, tetapi Israel tidak ikut. Maka diambil contoh bangsa asing, kota Niniwe. Biarpun sama sekali tidak mengenal Allah, tetapi langsung bertobat. Bangsa yang tidak mengenal Allah bisa langsung bertobat. Begitu Yunus berkhotbah hanya dengan satu kalimat, 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Ini menjadi sindiran untuk orang Israel. Maka Israel yang mendengar para nabi mengajak mereka begitu banyak, mengapa tidak mau bertobat? Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yunus ditanggapi Mazmur. Israel yang tidak mau bertobat itu kemudian menjadi sadar dan minta bantuan Allah untuk membawa mereka kembali dari jalan salah dan dosa, supaya Israel tetap berjalan di jalan yang baik dan benar. Allah berikan begitu banyak kebaikan kepada Israel, meskipun Israel banyak dosa. Maka Israel dengan rendah hati mengikuti Taurat, yaitu semua yang Allah ajarkan untuk membuang yang jahat dan melakukan yang baik. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yunus ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Yohanes Pembaptis sudah datang dan menyiapkan jalan pertobatan untuk kedatangan Yesus. Khotbah pertama Yesus menyebut bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahwa Allah sebagai Raja minta semua masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Yesus memberi dua hal yang dilakukan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertama, bertobat. Yesus menyebut bahwa seperti dulu Allah terus mengajak untuk bertobat. Sekarang juga bertobat dan untuk selamanya tinggal dalam tobat itu. Yang kedua adalah percaya kepada Injil yang adalah kabar gembira keselamatan yang tidak hanya terdiri dari kata-kata, melainkan adalah Yesus sendiri yang menyelamatkan manusia. Lalu Yesus memanggil murid-murid pertama, 4 orang dengan masing-masing 2 kakak beradik. Yesus mau supaya mereka bersedia mengikuti Yesus dengan bertobat dan percaya kepada Yesus itu. Yesus menetapkan mereka menjadi penjala manusia. Dengan itu mereka mengumpulkan manusia seperti nelayan mengumpulkan ikan di dalam pukat. Mereka yang dikumpulkan itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, semua hendaknya mengubah diri dari dosa ke hidup yang baik. Dan percaya, yaitu beriman, artinya menyerahkan seluruh keamanan diri, seluruh hidup kepada Allah dengan setia mengikuti Yesus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yunus ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umat Korintus. Paulus sudah kumpulkan orang Korintus menjadi umat Tuhan. Mereka punya segala sesuatu, tetapi semuanya hanya seolah-olah saja. Itu artinya manusia lihat hidupnya
Apakah semua di dalam keluarga sudah bertobat dan beriman kepada Allah untuk masuk kerajaan Allah? Apakah semua yang manusia punya itu membawa dia masuk ke dalam kerajaan Allah atau tidak? Waktunya sudah pendek, semua yang ada akan hancur binasa. Maka manusia hendaknya bertobat dengan pakai semua yang dia punya itu baik-baik. Dan dengan pakai baik-baik itu manusia bisa menyerahkan seluruh diri kepada Allah yang manusia alami dalam diri Yesus yang adalah Injil kabar gembira itu. Allah memberi kita santapan sabda. Kita orang baik-baik, tetapi kita sadari bahwa kita berdosa. Kita berdoa, Bapa kami. Sebagai orang berdosa, kita minta ampun dan bersedia memberi ampun. Doa Salam Maria, kita berulang-ulang minta Bunda Maria doakan kita orang berdosa. Dalam misa perayaan Ekaristi, kita mulai dengan minta ampun, lalu 3 kali minta kasihanilah kami orang berdosa. Dalam lagu kemuliaan, kita 2 kali minta Yesus mengasihi kita orang berdosa. Lalu 2 kali minta anak domba Allah kasihani kita. Dan sebelum menerima Yesus, kita berdoa bahwa kita orang berdosa tidak pantas. Seluruh kitab suci dari awal sampai akhir bercerita tentang begitu banyak dosa umat manusia. Dosa itu kita menolak Allah, berdosa kepada Allah. Kita berdosa kepada diri kita sendiri karena Allah ciptakan kita sungguh baik, tetapi kita jadi tidak baik. Lalu kita juga berdosa satu kepada yang lain, atau kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Dengan sebut banyak dosa itu, kita melihat bahwa kita ini orang baik, tetapi mungkin ada dosa yang kita tidak mau tinggalkan. Mungkin kita tambah-tambah lagi dosa dan kita juga buat orang lain berdosa. Kita lihat itu dan perhatikan apakah kita tidak mau bertobat. Kita lihat contoh Niniwe yang tidak mengenal Allah tetapi bertobat. Kita menjadi sadar seperti pemazmur bersama seluruh Israel. Kita mendengar ajakan Yesus untuk bertobat. Kita masing-masing pastikan saya ini bertobat dalam hal apa saja. Dan kita percayakan diri kepada Yesus supaya Yesus membantu kita bertobat. Dan Yesus membuat kita percaya kepada Yesus yang adalah Injil kabar gembira itu. Yesus memberikan santapan tubuh darah Yesus. Ajakan tobat Allah itu untuk semua, juga untuk kita, seperti Allah beri kita makan tobat itu. Dan Yesus yang mewartakan tobat itu, beri diri Yesus mati untuk menebus semua dosa kita, supaya kita bertobat. Dan dengan memberi kita santapan tubuh darah Yesus sendiri, Yesus bersatu dengan kita. Yesus membimbing kita supaya kita siapkan diri masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus tunjukkan dalam hal apa saja kita bertobat dan apakah iman kita yang adalah penyerahan diri kita kepada Yesus itu sudah cukup. Yesus akan membuatnya menjadi lengkap sehingga dengan tobat sempurna dan iman yang penuh, Yesus menghantar kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Umat Allah dalam Kristus demikian.